Berarti berarti ibu kamu nggak mau pria tersebut keluar dari rumah dong? Yeah, so she was begging him to stay home. No. Berarti kamu cuma tamatan SD? Iya. Nah, yang ibu kamu nyari duit buat kamu sekolah tuh apa? Gitu aja. Uang sekolahmu siapa yang bayar? Yang HP-nya punya, yang beliin siapa? Di pengadilan aja dia duduk sama lawyernya suaminya. Like, I don't know what she's talking about. Yo, Santuy People. Laga-laga bersama Nyonya dan Mama, Dutupi Mangkok Inhere, always inhere. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santuy. Linknya ada di deskripsi. Deskripsinya today. Kita akan sedikit nge-highlight nih ya buat Santuy People juga ya soal ketidaksinkronan ya antara kenyataan yang atau antara statement Michelle dan statement Pinkan Mambo nih. Di sini Michelle membongkar semua kebohongan Pinkan Mambo di klarifikasinya. Kalau mungkin nanti people nonton di fullnya yang ada di channelnya podcast ya Om Ded, itu kayak ya berarti selama ini klarifikasinya bohong. Kita langsung aja meluncur. Terus ini ada kreator TikTok yang menyandingkan keduanya nih ya, biar enak aja menyingkronkan ya. Ceki people. Play. Cerita sama Pinkan tuh usir suami aku gitu dari rumah. Makanya aku belain Michelle juga gitu. Belain Michelle. Sungguh di sini dia ada keceplosan belain Michelle juga gitu kan. Berarti dia belain suaminya, belain Michelle juga gitu. Ya Allah, tolong lanjut lagi. Lanjut. Belain Michelle. Bukan belain Michelle. Bukan juga. Oke. Tapi katanya Pinkan minta suaminya balik lagi, bener? Bukan sih, kayak itu kan bukan minta. Aku nggak pernah minta. Aku selalu usir dia kayaknya. Cuma dia suka minta ketemu sama anaknya gitu. Jadi kadang-kadang dia waktu setelah diusir itu, dia kadang-kadang pulang ke rumah kayak pengen ketemu anaknya gitu. Ya kadang-kadang aku kayak suka. Ya apa namanya, ya dia mau ketemu anaknya, masa aku juga bingung ya gitu. Dia tahu. Tunggu dulu sebelum lanjut ke Michelle, logikanya aja udah gak masuk. Dia bilang aku selalu ngusir, aku gak suka dia ada di rumah gitu kan. Tapi dalam status ini udah bukti di pengadilan kalau dia ini bersalah dan masuk penjara juga, tapi belum diceraiin gitu. Ini kan sebuah keanehan. Nah ini penjelasan dari Michelle nih. Tahu tentang kasus pelecehan ini, mama kamu tahu tentang kasus pelecehan ini dan ngusir, makanya orang tersebut keluar. Is that true? No, it's not true. It's not true. Yeah. Okay. From my point of view, yang aku lihat dan ada di rumah itu, sehabis aku bilang menceritakan kejadiannya ke mami, dan abis itu beberapa hari atau minggu kemudian mereka ada masalah besar di luar konteks ini. Oke, jadi ada masalah besar yang tidak ada hubungannya dengan ini? Iya, nggak ada. Nah ini bukan masalah besar? Apa? Ini bukan yang udah masalah besar? Ini juga masalah besar, tapi mungkin aku juga nggak tahu ya di mata mami gimana. Mereka ada masalah besar di luar konteks ini. Terus tiba-tiba karena mereka kan agak teriak-teriak kan, dan aku di bawah posisinya. Jadi aku dengar. Terus habis itu mami ada mengatakan sesuatu yang kayak bikin aku shock. Karena mami bilang, kalau kamu keluar dari rumah ini, aku bakal bawa masalah kamu sama Michelle ke polisi. Kalau keluar? Iya. Berarti ibu kamu nggak mau pria tersebut keluar dari rumah dong? Iya. So she was begging him to stay home. No. Iya. Really? Iya. Berarti ibu kamu nggak mau pria tersebut keluar dari rumah bahkan setelah tahu kamu dilecehkan? Iya. Shit man, jadi relate kenapa udah terbukti bersalah, udah dihukum sama pengadilan, udah dipenjara, tapi dia tidak menceraikan. Kan itu kemarin jadi tanda tanya besar di para netizen. Kenapa kok nggak diceraiin ya? Kenapa statusnya masih suami ya? Betul. Ternyata memang dari awal
kan udah ketahuan juga kalau yang lapor itu adalah bokapnya Michelle waktu di channel dokternya di konten Dr. Richard Lee ya di channelnya ya. Iya. Itu kan udah ketahuan bokapnya. Aku pikir awalnya si Pingkan Mambo ini yang ngelapor, ternyata bukan. Ternyata bokap kandungnya Michelle. Iya. Dan menariknya ini jadi ngejawab pertanyaan netizen kenapa masih di-keep, kenapa nggak dicerai gitu. Udah terbukti bersalah ke anaknya sendiri. Dan ternyata barusan Michelle cerita kalau awalnya nih kalau nggak dilaporin nggak akan keungkap nih mungkin karena dari Pingkan sendiri mau nge-keep masalah ini kalau dia atau suaminya itu tetap tinggal nggak mau cabut gitu. Iya. Anjir. Oh iya, soalnya kan kemarin yang dia bilang di podcastnya Om Ded yang Pingkan itu kan bilang iya makanya aku belain Michelle, makanya suami aku ditahan gitu kan. Sedangkan kan kalau dari yang point of view-nya Michelle kan papanya yang ngelapor gitu. Iya, ngaco banget Pingkan. Klarifikasinya lanjut lagi. Lanjut. Shit. Yeah. And then after he went out, my mom tried to contact him. To beg him to go back home? Yes. No way, Michelle. Yeah. She did. No. Dan ini juga kembalinya bukan karena alasan si suaminya yang pas awal diusir itu mau ngeliat anaknya. Tapi kalau menurut klarifikasi Michelle ini bahwa balik laginya itu karena dikontak atau dihubungin sama si Pingkan. Ya Allah bucin. Si ibu bucin. Lanjut lagi. Lanjut. Oh, really? Yeah. What the shit? Wow. Michelle itu salah satu, aku punya anak tuh 5. Michelle tuh satu anak yang karakternya tuh susah diatur. Nah itu lebih penting juga kalian tahu juga gitu. Michelle tuh anak aku 5. Jadi teman-teman cuma dengar kata Michelle. Anak aku 4 yang lainnya tuh nggak bisa diwawancara, belum diwawancara. Itu kalau intinya Michelle tuh satu karakter yang berbeda sekali dengan 4 lainnya gitu. Jadi 4 lainnya tuh nice. Kalau Michelle tuh kan udah 5 bulan ada di luar rumah. Terus kalau di WA tuh maki-maki ibunya gitu. That's why aku kayak sedikit sedih banget gitu. Tapi ya aku tahu dia lagi terluka, aku tahu. Cuma ini anak emang gak mau diatur, bener-bener orangnya tuh dia sejak aku pelecehan ini dia kan diambil sama papanya. Jadi dia sejak itu dia nggak tinggal sama papa. Harusnya kan tinggal sama papanya, tapi dia tinggalnya nggak sama papanya dan nggak sama aku. Makanya itu aku selalu bolak-balik jemput Michelle, tapi at the end Michelle-nya nggak mau pulang juga, terus suka maki-maki juga. Habis tinggal di mana? Tinggal di rumah teman-teman ya, muter-muter. Makanya aku himbau semua teman-temannya Michelle yang punya ibu-ibunya itu yang suka dinginepin Michelle, jangan bolehin Michelle nginep lagi, harus pulang ke rumah papanya atau ke rumah aku. Kamu kalau chat sama dia atau kalau ngomong sama dia nih, kata-katanya kasar gitu. Tapi dia selalu No. Jadi aku tuh bukan kasar, karena dia selalu, misal aku reach out ke dia kayak, "Mom, gini apa kabar?" And she said like, "I'm good, how are you?" and that. Terus dibalas lagi kan. Nah, selalu almost every single time I reach her out, ujung-ujungnya pasti keberantem karena dia yang mulai. Kayak contoh apa ya? Udah, just come back home gini. Don't be with your dad, I miss you. And then yang kayak, ya mikir masa depan kamu, mama udah biayain ini gitu. Terus tapi perkataannya agak menyakitkan karena kayak dasar nggak punya aturan ini, dasar orang. Ya itu yang dia ngomong ke saya. Iya. Terus saying a lot of things like, dia juga mengatakan kayak anak setan dan a lot of things like that. Terus, wah, kamu anak setan, ibunya ya, ibu setan gitu. Terus I replied with kata-kata yang lebih bukan kasar tapi lebih tegas karena ya aku ngebela diri. Baru beberapa part aja udah ketahuan nih ya
Ya mungkin balik lagi ke Santi People, terserah mau percaya siapa gitu kan. Yang jelas ketidaksinkronan nih antara cerita Pinkan dan cerita Michelle gitu ya. Tapi kalau mengkutip, videonya aku nggak nemu sih. Cuman waktu itu aku pernah nonton dari Bunda Maya gitu, bahwa Pinkan Mambo itu memang playing victim dari dulu. Makanya akhirnya kan mereka tergabung dalam grup Ratu yang akhirnya bubar gitu. Tapi tadi aku mau ngomenin yang masalah tadi kan Pinkan bilang tuh, iya waktu dia semenjak diambil diambil papahnya gitu kan, udah nggak tinggal sama papanya kan, kayak logikanya nih, logika sederhananya ya buat aku ya. Kalau misalnya udah diambil, masa iya langsung dibiarin gitu aja? Apalagi papa kandung loh. Sedangkan dia tahu anaknya ini kan abis mengalami kejadian yang bikin trauma gitu. Masa iya abis ambil doang terus abis itu ditinggalin di mana gitu kan? Kayak menurut aku aneh aja gitu. Kayak mungut anak kucing aja jatuhnya, masa kayak gitu. Tapi Nyo, dari awal aku tangkep nih ya, memang mohon maaf sebelumnya mungkin ya, Mbak Pinkan ini terkesan kayak ngentengin trauma yang dialami Michelle, ngentengin masalah itu, atau memang dari awal nggak peduli aja gitu. Soalnya terkesan kayak dia tuh bener-bener berada di sisi suaminya itu yang melakukan itu gitu. Jadi terkesan entah mengentengin atau entah nggak peduli gitu. Nih kalau bilang percayaan ini Maya, kita lihat komennya. Ada dari Rahma nih, percaya sama anaknya lah. Gue tim percaya sama anaknya. Tapi kan masih di luar sana pasti ada juga tim yang percaya sama Mbak Pinkan gitu. Mungkin kira-kira suaminya 4 orang gitu lah, 4 orang. Nggak tahu juga nih. Tapi kita ke next videonya. Cus. Nih ini menarik banget, ngebantai semua statementnya Mbak Pinkan soal duit. Dia bilang dia harus sibuk kerja keras cari duit buat Michelle, sekolah segala macam, biaya makan segala macam. Ini jawabannya, ciki people. Play. Udah keluar dari sekolah semenjak 6 SD. 6 Jadi, SD? selesai SD tuh aku udah gak sekolah. Tapi setahu aku itu karena sebab masalah ini, jadi aku gak sekolah gitu. Karena gak sekolah karena apa? Jadi kamu tuh sekolah cuma sampai SD? Iya, sampai SD, tadinya mau dilanjutin. Berarti homeschooling tuh bohong, gak ada? Aku pernah homeschooling pas di semenjak yang kayak tahun-tahun SD itu. Iya, itu aku pernah homeschooling. Di tahun-tahun SD, berarti SD dong? Iya. Berarti setelah SD gak ada dong? Gak ada sekolah? Iya, gak ada. Berarti kamu cuma tamatan SD? Iya. Nah, yang ibu kamu nyari duit buat kamu sekolah tuh apa? About that, I don't know. Jadi buat siapa Mbak Pinkan? Mohon maaf, ini pertanyaan sederhana ya. Karena kan sesuai dengan statementnya yang waktu di tamannya Transmedia, terus di podcast sana sini, ya harus kerja keras banting duit single parent gitu kan. Banting duit, kerja keras banting tulang karena single parent buat nyekolahin anak. Lah tapi si Michelle sendiri bilang di sini sekolah cuma tamatan SD. Di umur dia yang 17 harusnya posisi dia tuh sekarang tuh udah bukan SMP lagi, SMA malah ya. Mau masuk kelas 2 atau kelas 3 gitu kan. Jadi gimana yang bener yang mana ini? Yang bener yang mana gitu. Walaupun pada salfok sama Michelle nih ya, walaupun lulusan SD nih, tapi Michelle pinter bahasa Inggrisnya. Tuh, ikutin paket C Mas Ded, kasih ntar dulu paket B dulu, SMP-nya kan belum. Tolonglah. Nih luar biasa lulus SD tapi sopan banget, bicaranya bagus. Aku yang tinggal di kampung semiskin-miskinnya orang anaknya tetap tamat SMA. Iya, benar. Ini bukan yang nggak mampu, kalau ngeliat kayak gini lebih ke kayak nggak mau aja nyekolahin anaknya gitu ya. Terkesan seperti itu. Coba kita ke nextnya. Ini ya perihal tinggalnya dari Pinkan kan dia bilang nanti kita play juga ya. Kalau dia itu Michelle itu sekarang tinggalnya pindah-pindah ke rumah-rumah temennya ya kali gitulah ya. Bapaknya diem aja gitu. Nah ini penjelasan dari Michelle nih ya. Tinggal di mana sih dia sekarang? Ciki-ciki pipe. Play. Untuk sekarang aku lagi tinggal sama saudaranya papa di Jakarta. Soalnya dia lagi dinas di Bandung. Tapi awalnya tinggal sama papa kamu? Iya. Bukan sama di rumah teman-teman kamu nginep? Enggak. Ganti teman lagi besoknya? Enggak. Dari mana dia bisa bilang begitu kalau enggak? Mungkin karena aku keluar dari rumah itu, aku nggak bilang dia aku kemana-mana. Karena dia bilang bahwa kamu nggak ke rumah ayah kamu. Tanya seperti itu, Mari bilangnya. Iya. Dan ceritanya sampai luar biasa, ceritanya sampai jual mobil, nyamperin kamu ke Bali. Is that all happen? I'm really confused.
I don't really know about her statement about what she talked about. Aku juga nggak bisa klarifikasi kalau misalnya itu benar atau enggak karena like I don't know, she never really like have like a talk with me. About this. Okay, let's go back to sedikit tentang pelecehan itu tadi. Gimana caranya dia bisa dimasuk penjara kalau tidak ada bukti-buktinya atau ada bukti-buktinya? Ada bukti. Sebagai bukti apa? Aku pernah foto dan juga aku cek di visum dan ada hasilnya. Oke. And then cek di visum tuh kan berarti harus baru terjadi dong? Iya. Pas aku lagi urusin pengadilan, itu aku disuruh visum. Ya, tapi kan sudah lama kejadiannya. No. Jadi terakhir kejadian tuh 2021 Januari. Iya, dan urus pengadilan di tahun itu. Oh, dari kejadian sampai visum berapa lama? Nggak lama tapi nggak cepet juga. Tapi I forgot about the Tapi months. bukti-bukti visumnya kuat. Kuat. Oke. Tapi saya nggak tahu ya, menurut saya kalau visum itu kan harusnya begitu kejadian cek visum. Kalau udah lama cek visum bisa tidak jadi akurat harusnya. Tapi foto ada. Foto ada. Oke. Aku sempat fotoin pas. Nah, kalau perihal cek visum ini kan durasinya lumayan nggak cepet tapi juga nggak lama kan. Berarti bukan yang menggunakan sampel sisa-sisa cairan gitu kan. Aku curiganya diceknya udah nggak V. Curiganya berarti kan kurang lebih kalau dia sekarang 17 tahun, di 2021 itu dia kurang lebih masih 15 tahun. Diceknya, oh iya bener udah jebol. Curiganya udah jebol sama si bapak tirinya itu. Karena kan kalau mau ngandelin cairan itu biasanya kan ya balik lagi yang kata Om Ded bilang harusnya langsung gitu. Even kita mandi pun kadang kayaknya udah hilang apa gimana kali ya buat ngetes ada cairan apa nih yang tertinggal di situ nih gitu. Curiganya yang dicek itu cuman nggak enak juga kali ya buat dibahas ya. Kayaknya udah jebol. Makanya bisa durasi berapa bulan mungkin dicek visum segala macam. Ini mungkin ya mama kurang ngerti ya. Cuman yang aku tangkap aja ya kok bisa jarak nggak langsung gitu kan kayak beberapa minggu beberapa bulan dicek visum tapi bisa menguatkan. Nah curiganya hasilnya itu kayak wah 15 tahun udah jebol. Mungkin bisa dicek kali kejebolannya tuh karena apa gitu, robekannya ya dalam tanda kutipnya ya. Tapi yang aku tangkap dari statementnya Michelle di sini Mang, kan tadi dia bilang kalau hasil visumnya itu udah menguatkan dan udah terbukti lah ya gitu. Terus kenapa kok masih apa sih namanya kayak masih dipertanyakan gitu kan, kayak gitu kan kemarin kan kayak masih kayak masih kayak nyangkanya si dia yang salah gitu, kayak dia yang kegatelan gitu. Jadi Pingkannya bukan si Michelle-nya. Pingkannya kan kemarin kayak bilang kayak belum waktu statement dia yang di Dr. Richard gitu loh. Kan dia bilang tuh kayak iya tapi kayak mami tuh kayak masih meragukan. Iya berarti si Pingkannya kan yang ragunya kan. Iya. Maksud aku jadi dia nggak percaya sama anaknya sendiri gitu. Jadi dia mikirnya jadi kayak saingan gitu loh. Iya. Jadi kayak ini anak gue kegatalan sama laki gue gitu loh. Iya itu dia yang aku bilang tadi gitu, entah si Pingkan ngentengin atau nggak percaya sama masalah ini atau nggak peduli gitu. Ya mungkin si suaminya itu asumsinya atau beralibi ya gue digoda gitu mungkin kali ya. Jadi kayak dia mengesampingkan ya ini memang benar udah begitu gitu kan. Oke, itu emang benar gitu tapi kan bisa aja Michelle yang ngegoda kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak aku nangkepnya kayak gitu. Aku nangkepnya kayak gitu sih. Coba kita nextnya lagi, lanjut lagi. Ininya jawaban Michelle soal yang dibilang ngerongrong, minta-minta materi ke nyokapnya sampai nyokapnya harus kerja keras jungkir balik banting tulang segala macem. Ini jawabannya ciki-ciki people. Play. Mama kamu tuh banyak sekali yang diomongin tentang kamu. So I'm just listening. Saya cuma dengerin. Contohnya salah satu yang dia bilang kalau Michelle nih anak yang nggak baik. Contohnya kayak misalnya materi aja. Kamu ngerongrong. Kalau minta handphone tiap hari, kalau nggak ada duit dipaksa untuk beli, sampai nggak makan cuma buat beliin handphone kamu doang. How do you defend yourself? I'm not defending myself, but I'm just saying the facts.
Dan aku anaknya emang gak enakan kan tentang apalagi materi. Dan kalau minta-minta itu pun dia yang kayak initiate. Kayak, Michelle sayang mau jajan gak? Michelle mau HP baru gak? Michelle mau apa gak? And when she offers, aku bilang kan tadinya kayak, is it okay? Keberatan gak di mami gitu. If she said like, no, it's okay, I want to buy you this and that. So like I accept to appreciate. Tapi dia mengatakan bahwa kamu yang ngerongrong, kamu yang minta, dan tiap hari ditagih sampai buat makan aja susah, buat beliin handphone kamu doang. Iya, itu salah karena orang-orang juga tahu yang kenal sama aku ya. Yang kenal sama aku juga nggak enakan dan nggak pernah minta-minta hal-hal yang membikin dia terpuruk atau gimana. Ya oke, makanya saya harus nanya ke kamu karena that's what your mom said gitu ya. Karena saya kan nggak tahu kejadiannya seperti apa. Cuman agak nggak masuk akal kalau buat makan nggak. Kalau saya buat makan nggak punya duit, anak saya ngerorong minta HP baru, saya gampar sih kalau saya. Lo buat makan nggak bisa gimana? Masa kita nggak makan kan gitu kan? Logikanya gitu loh. Tapi ketika dia ngomong katanya, ini kita buat makan aja nanti dulu apa segala, yaudah yang penting Michelle dapat HP baru dulu. Itu yang dikatakan soalnya. It's not true. Even if it's facts, that doesn't make sense. Iyalah. Like, why would you give me a phone but you're like suffering at home? Iyalah. Oke. Iyalah, logikanya buat makan aja susah, kenapa lo bisa beli handphone gitu logikanya. Terus buat makan aja susah, kenapa lu maksain beli handphone? Logikanya sih. Lagian kalau dilihat arahnya ya, penggiringan opini yang mau dibikin sama klarifikasinya Pinkan yang aku tangkep ya, itu dia mau mengarahkan kalau Michelle itu materialistis. Sedangkan faktanya aja Pinkan sendiri yang ngomong kalau Michelle tuh pengen kerja jadi barista. Terus dia rubah jadi bartender, terus dari waiters apapun itulah ya. Itu kan ibaratnya dia lebih milih buat kerja sendiri jadi barista dibanding jadi artis yang dompleng nama mamahnya gitu kan. Iya, atau daripada minta ke mamahnya gitu. Daripada minta ke mamahnya. Itu kan menunjukkan kalau dia mau mandiri, tidak materialistis seperti yang Anda bilang. Anjir, pusing. Iya, harusnya dia di situ sebenarnya blunder juga ya bilangnya ya. Karena dia kayak menggiring opini nih kalau dia minta si Michelle minta HP tanpa mandang lagi susah duit buat makan segala macem, tapi dia sendiri juga yang bilang kalau misalnya dia mau jadi waiters gitu-gitu kan. Itulah enaknya tuh kalau ngecek yang bohong yang mana yang enggak ya. Klarifikasi adalah kedua belah pihak, nanti cocokin tuh kesinkronannya tuh. Ntar kelihatan sendiri tuh dia blunder sendiri sama ceritanya gitu. Karena kan kalau kita ngikutin opini netizen ya, kalau Pinkan Mambo itu klarifikasinya itu sedikit mengada-ngada gitu. Kelihatan jadi ada yang fakta, ada yang ngada-ngada, ada yang fakta, ada yang ngada-ngada begitu dirangkai. Loh kok jadi kayak bohong gitu. Inilah jadinya. Sekarang kita ke nextnya. Nah ini aja nih, awal waktu di openingnya Om Ded ini, awal pembukaan itu adalah Michelle minta maaf ke netizen karena sudah bohongin netizen gitu kan. Bohongin perihal apa? Perihal dia yang menutup-nutupi ibaratnya kebohongan nyokapnya, yang masalah sekolah, yang masalah ini masalah itu. Makanya sekarang dia buka semuanya. Sekolah cuma sampai SD doang gitu kan. Nggak disekolahin gitu. Ini dia ceki-ceki people. Play. Aku mau minta maaf ke seluruh netizen. Aku udah bohongin kalian. Iya, bohongin kalian tentang aku klarifikasi tentang homeschooling, tapi ternyata itu nggak benar. Karena di situ aku nggak mau menjatuhkan mamiku, dan juga I don't want anything bad to happen to her. And sorry, sampai di sini di stop dulu. Dia sampai detik ini pun ya dia ngakuin kalau kemarin itu gue pengen unek-unek yang aku tangkep ya. Gue nggak mau, tapi gue nggak mau ngejatuhin nama nyokap gue gitu. That's why dia mungkin ngeliatnya, aduh si emak klarifikasi ini lagi ya, mau nggak mau kalau gue nggak mau ngejatuhin harus gue protect nih. Iya aku homeschooling gitu. Cuman ya makin lama diprotek, makin lama diinjak, kesel juga kali yang akhirnya dia speak up kebenarannya di sini gitu. Gimana Mbak Pinkan? Apakah ketar-ketir dibongkar semua sama Michelle? Lanjut lagi. And I'm very sorry for the people that I've lied to about that. And yang di podcast semua itu? Iya. Berarti yang di podcast semua itu kamu bohong? Iya, about homeschooling. Tentang homeschooling ya? Iya, and I'm very sorry it had to happen because
I was trying to hargain mamiku. Dan kayaknya masih banyak hal-hal yang kita nggak tahu sebenarnya kan. So let's talk about that. Yang menariknya itu ada ini meluncur. Terus. Nah, ini nih mungkin ditutup sama ini sebelum ke intermezzo ya. Udah capek mama mengkoreksi kebohongannya mungkin ya, yang diduga kebohongannya ya. Iya. Ditanya sama Om Ded. Karena kemarin Pink kan banyak banget ngomong kalau gue membantu di pengadilan sampai akhirnya masuk juga tuh. Gue yang ngebelain, gue ngebelain sana sini. Ini konfirmasi sama Om Ded. Ceki people. Play. Ibu kamu katanya bantu kamu di pengadilan. Di pengadilan aja dia duduk sama lawyernya suaminya. She's like, I don't know what she's talking about. Gimana sih nih? Ini saya ngerasa keprank loh. Serius. Ya, gini. Kemarin your mom told me di sini dia di pengadilan itu ngebantu kamu bahkan jadi saksi kalau nggak salah ya. Jadi saksi untuk memberatkan pelaku. Tunggu dulu, jadi saksi untuk memberatkan pelaku. Sedangkan diklarifikasi dia sebelum-sebelumnya ngomong, saya juga nggak tahu kan, saya nggak ngelihat. Gimana caranya orang yang nggak tahu nggak ngelihat jadi saksi? Iya. Logikanya ya. Lanjut lagi. Lanjut. Katanya gitu. Enggak. Tapi aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu selebihnya. Di dalam pengadilan gimana. Tapi dia duduknya di berdua sama lawyer suaminya. And then example, ini dia sama lawyer dan aku di sini sama keluargaku. Jadi samping-sampingan banget. Dan itu against dong, versus dong. Iya, termasuk itu. And she didn't even say hi to me or come at me. Terus yaudah, cuman sibuk sama lawyernya aja. Oke. Coba. Di mana ceritanya? Membantu tapi posisinya diskusi dengan lawyer oposisi. Iya. Bukan di posisi dengan lawyer dan family-nya Michelle. Ya Allah, tolong. Sama ini, Mang, aku mau counter yang kemarin dia bilang. Kan dia bilang tuh kayak pas waktu Michelle dibawa sama papahnya gitu kan dia bingung kayak nyari gitu kan. Ayo pulang dong, pulang. Sekarang enggak masuk di logikaku kalau misalnya even di situ sebelah-sebelahan aja saya hi aja enggak gitu. Kayak enggak ada peduli-pedulinya enggak sih? Iya, di satu sisi terkesan kayak peduli nyuruh pulang. Iya. Terus dari Michelle tadi ada bilang juga di podcastnya Om Ded kan, dia bilang Michelle ini susah karena di blok kontak bapaknya tuh. Iya enggak? Ya, terkesan gak mau ngubungin. Terus dari mana dia tahu kalau Michelle nggak tinggal di bokapnya gitu? Ya. Kecuali dia harus ngubungin bokapnya kan, maksudnya ngubungin mantan suaminya gitu kan, atau ayah kandung Michelle untuk konfirmasi ada nggak Michelle di sana gitu. Sedangkan untuk kontak-kontakan aja katanya kontaknya di blok. Apakah dia ngebet Michelle pulang itu balik lagi yang aku tangkap tuh yang sujon-sujonnya tuh, ini jangan-jangan nganggapnya sebagai investasi. Iya, aku juga karena dia pengen nyemplungin ke dunia entertain gitu. Iya. Dan otomatis dia yang nge-managerin gitu. Betul. Ya Allah, anak itu bukan investasi, Bu. Iya, aku mikirnya juga ke sana sih. Jadi kayak investasi gitu selama ini, makanya yang diungkit-ungkit soal beban biaya pengeluarannya doang gitu. Minta dibalikin, tolonglah, si ibu pusing anjir. Ibu Pingkan sekali lagi tentang Pingkan meluncur. Cus. Ini aku nggak tahu, masih belum bisa move on dari yang ini saat Pingkan mampu menjadi bijaksana meminta Michelle pulang. Ceki people. Play. Nah, buat teman-temannya Michelle yang nginepin Michelle, mama-mamanya minta tolong jangan bolehkan Michelle nginep. Terus buat papanya Michelle, tolong Michelle itu kalau nggak sama kamu sama aku, jangan di rumah teman. Ya. Karena pergaulannya itu tidak baik gitu. Terus buat Michelle, jangan melihat seseorang dari kulitnya. Iya. Kalau saya selalu bilang gini, uang sekolahmu siapa yang bayar? Yo. Udah titik sampai situ aja. Gitu aja. Uang sekolahmu siapa yang bayar? Yang HP-nya punya yang beliin siapa? Baju kamu siapa yang beli? Terus kalau minta makeup, minta apa juta-jutaan juga siapa yang beliin? Saya bukan jelekin, bukan. Maksud saya bukan jelekin pihak lain. Ingatlah bahwa mamamu ini membesarkanmu dengan susu saya sendiri, dan kamu tuh sangat dicintain. Sama mami itu sangat dicintain. Makanya kamu pulang ke rumah juga
adik-adikmu nggak dapat sepatu yang mahal, kamu duluan. Karena aku bilang sama kakaknya, Mami curang ya, Michelle yang paling mahal. Michelle lagi sedih, Michelle duluan. Kamu kan udah biasa susah sama Mami. Ya kita juga kan susah, HP-nya udah lama kita gini-gini. Michelle lagi sedih sayang, dan aku percaya Reza lebih dewasa daripada Michelle. Jadi Reza habis ini HP-nya, Michelle dulu. Gitu. Jadi ya pesannya intinya Michelle jangan melihat Mami dari luarnya. Mami biar jelek-jeleknya Mami ini, Mami yang cari uang buat Michelle punya sepatu bagus. Michelle mau es krim ada uangnya. Michelle mau album Michelle itu gitu. Dan Michelle sadarlah bahwa tidak ada yang lebih sayang sama kamu selain Mami kamu ini. Aku langsung nangkep loh arahnya kemana. Dan kenapa dari dia sendiri yang cerita loh ya, yang Mamang tangkep loh ya. Dari Michelle kan punya kakak tuh yang cowok tuh. Dari dia bilang dia lebih mengutamakan Michelle dibanding kakak dan adik-adiknya gitu kan. Logikanya nggak masuk akal. Maksudnya biasanya yang dimanja itu antara yang di atas atau yang di akhir nih. Justru anak-anak tengah tuh kayak cenderung kayak diabaikan gitu. Tapi ini diperhatikan segala macem, dibuatin album. Ya udah jelas arahnya ke invest. That's why yang dia ungkit-ungkit hal materi itu. Karena yang berbau-bau invest biasanya yang diungkit ya materinya. Gue udah invest, lu mau minta gerobak baru gue beliin, lu mau minta dapur baru gue beliin, mau minta toko baru gue beliin. Sekarang mana hasilnya gitu. Jatuhnya kayak gitu, kayak minta apa ya? Minta ganti rugi setelah invest ke ya Allah, tapi kan ini anak ya. Gitu. Tolonglah, ini tahu arahnya kemana nih, cuman gak enak aja nanti dibilang wah penggiringan opini gitu. Cuman jadi kayak nangkep arahnya kemana nih anak tengah. Karena ya dari looks ya Michelle berpotensi buat jadi entertain gitu. Ya mungkin dia juga sebagai ibunya tahu misalkan suara Michelle tuh ternyata bagus gitu kan. Kalau aku tadi mau ngutip di kata-kata dia yang bilang, iya sabar dulu ya, Michelle tuh lagi sedih, jadi dia dulu yang dibeliin HP baru. Enggak, Michelle tuh gak butuh itu semua. Dia tuh cuman butuh kasih sayang ibu dan perhatian ibu. Seorang ibu kan. Iya, yang dimana ada orang lain nih, bukan papa kandung dia yang ngelecehin dia, yang mana itu suaminya si mamahnya gitu loh. Dia cuman ngadu ke mamanya, mah begini, tapi gak dipeduliin. Dia cuman sedih, butuh diperhatiin doang dan di ngertiin doang sama mamanya. Dia gak butuh itu HP, sepatu baru segala macem. Fix ini mah orientasinya duit anjir, orientasi kebahagiaannya uang ini mah. Tolonglah anjir. Jangan lihat orang dari kulitnya gitu kan. Aku langsung nangkep, oh ini maksudnya jangan benci sama si papa baru ya gitu. Ya Allah udah gitu-gitu dah, gak tahu, pusing lah anjir. Pusing, aku teh pusing. Udah lah ke intermezzo. Hari ini gak ada super thanks kebetulan, mungkin lagi sepi gitu kan. Jadi kita langsung ke intermezzo, abis itu kita closing, meluncur. Ini intermezzonya enak nih. Mungkin yang buat satu people yang lagi lapar, lagi di jalan nahan lapar nih, biar makin kepengen nih ngeliat panda lagi nyemil, ceki-ceki people. Play. Ini ASMR panda makan bambu. Enak banget dengernya sumpah. Kayaknya crispy banget ya. Kok bisa kayak crispy gitu ya Nyo? Padahal kayak misalkan ini dipukul ke tulang kering kaki makanya sakit gitu. Kayak lagi makan apel aja ya. Kayak lagi main suling. Ya walaupun si panda ini tahu dia kurang tidur, tapi tetap harus jaga makan gitu kan. Ngelihatnya tuh kayak enak banget makannya ya. Ya Allah. Sumpah sayangnya panda nggak bisa dipelihara bebas sih ya. Kalau bisa mah ngumpulin dan beli panda tuh. Lu kupingnya begini banget tuh. Sama yang aku heran dari panda tuh kenapa item-item putihnya tuh bisa rapi gitu. Iya. Nggak ada lebih sampai sini kayak enggak, dia bener-bener rapi ya Allah panda. Nah ini ada lagi binatang yang gemesin juga nih meluncur. Nah ini nih baru banget tadi nih lewat di FYP ini katanya ngegemesin banget ceki-ceki people. Play. Tuh. Tuh dia strateginya gitu kayak minta tolong gitu, tolong aku sudah gak kuat gitu. Ya Allah.
Gak kelar-kelar lagi. Aku kira tikus. Tapi kalau ngeliat di captionnya sih katanya apa sih ini Poppy the Prairie Dog gitu. Tapi gemes juga kalau misalnya kayak gitu tuh. Enggak. Ya Allah. Tolong. Kayak lagi di medan perang, tolong gitu ya. Kayak Allah, udah lagi gemes. ini ya, apa sekarat. Tapi kalau yang ini mau kamu? Mau. Gemoy. Mau. Panda mau panda? Mau. Next ya. Just. Nih lastnya nih ya, sebelum kita closing ya, ada cara wanita membuka kamar kos yang kuncinya ketinggal di dalam. Oke. Enggak, kalau kuncinya ketinggal di dalam, lu keluar berarti nggak dikunci dong. Oh iya. Tolonglah, hey, anak kos, ceki people. Hey. Kenzo besinya dinaikkan. Meong, naikkan besinya, Meong. Besinya, iya itu. Naikkan Kenzo ya Tuhan, Kenzo. Iya. Kenzo. Pintar banget. Enggak, ini mah fix konten doang gitu. Enggak, maksudnya ini bukan kekunci beneran gitu. Tidak terima logikaku tidak terima. Tapi salvoknya kucing-kucing TikTok pinter-pinter gitu. Tolonglah. Dah habis karena tidak ada super thanks, langsung kita closing aja. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang, dua topi mangkok cabut dulu dan ciao.